Sengketa lahan warga Kertosari. Anggota DPRD PKS Lampung Selatan diduga bangun pagar lewati batas. Lampung Selatan. MT Jack News. Sengketa batas lahan antara warga desa Kertosari mencuat ke publik. Kali ini, persoalan melibatkan seorang anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Imam Rohadi yang diduga membangun pagar permanen melewati batas lahan milik warga. Dugaan tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Dusun 5 Umbul Asem Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Ansari, yang menerima laporan dari warga bernama Suinah. Lahan milik Suinah diketahui berbatasan langsung dengan lahan tempat berdirinya pagar permanen tersebut. Awal permasalahan ini bermula dari laporan warga. Warga merasa keberatan karena adanya pembangunan pagar permanen di batas lahan. Setelah saya cek langsung ke lokasi, pagar tersebut diduga melebihi batas tanah yang seharusnya, ujar Ansari saat memberikan keterangan kepada wartawan. Sabtu, tanggal 22 November tahun 2025. Kepala Dusun turun langsung ke lokasi. Ansari menjelaskan, pembangunan pagar tersebut sempat memicu cekcok mulut antara kedua belah pihak. Mengetahui hal itu, ia langsung mendatangi lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan. Saya datang langsung dan mendapati bahwa tanda batas tanah berada di dalam area pagar. Artinya, secara kasat mata pagar tersebut sudah melewati batas lahan, tegasnya. Menurut Ansari, batas tanah yang dimaksud merupakan tanda batas hidup yang selama ini dijadikan patokan oleh warga sekitar. Mediasi awal tidak berjalan maksimal. Upaya mediasi sempat dilakukan di lokasi kejadian. Namun, pertemuan tersebut tidak berlangsung maksimal karena pihak terlapor tidak berada di rumah sejak pagi hari. Yang bersangkutan baru datang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sementara saudari Suinah sudah pulang karena hujan deras dan tidak bersedia kembali ke lokasi, jelas Ansari. Dalam pertemuan singkat tersebut, Ansari kembali menegaskan bahwa pagar diduga melampaui batas lahan. Saya sudah sampaikan bahwa tanda batas berada di dalam pagar. Namun pekerja menyampaikan bahwa pembangunan dilakukan berdasarkan surat dan ukuran yang mereka pegang, katanya. Pemanggilan desa tak dihadiri karena tidak ditemukan kesepakatan. Persoalan tersebut kemudian dilaporkan ke pemerintah desa. Pemerintah desa pun menjadwalkan pemanggilan resmi ke kantor desa. Pemanggilan sudah dilakukan. Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir setelah zuhur. Tapi sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat tidak datang ke kantor desa, ungkap Ansari. Situasi tersebut membuat persoalan semakin berlarut tanpa kejelasan penyelesaian di tingkat desa. Berujung laporan ke LBH melihat tidak adanya titik temu. Ansari mengaku menyarankan pihak Suinah untuk mencari pendampingan hukum. Saya sarankan saudari Suinah melapor ke pihak lain agar mendapat pendampingan. Akhirnya beliau melapor ke Lembaga Bantuan Hukum, LBH, di Tangerang, ujarnya. Dari laporan tersebut, LBH Tangerang melayangkan somasi dan memanggil pihak anggota DPRD yang bersangkutan. Beberapa hari kemudian, yang bersangkutan hadir dan membuat pernyataan tertulis. Meski demikian, musyawarah lanjutan di desa yang dihadiri pihak terlapor bersama kuasa hukumnya kembali tidak menghasilkan kesepakatan. Pengukuran ulang temukan kelebihan sebagai langkah lanjutan. Dilakukan pengukuran ulang berdasarkan surat tanah yang dimiliki. Di dalam surat tercantum panjang 53 meter. Namun hasil pengukuran di lapangan mencapai 53,70 meter. Artinya ada kelebihan sekitar 70 cm, beber Ansari. Selain itu, pada sisi lain lahan juga ditemukan kelebihan ukuran dari 90 meter menjadi sekitar 90,30 meter. Bahkan di bagian ujung, kelebihan mencapai 60 hingga 70 cm. Warga sekitar juga keberatan karena akses jalan yang sebelumnya bisa dilewati sepeda motor kini menjadi sempit dan tidak bisa dilalui. Tambahnya, tawaran ganti rugi ditolak warga dalam musyawarah setelah pengukuran. Pihak terlapor sempat mengusulkan penyelesaian melalui ganti rugi tanpa pembongkaran pagar. Namun opsi tersebut ditolak oleh pihak Suinah. Saudari Suinah menolak karena lahan menjadi tidak berbentuk. Sikapnya tegas. Pagar yang melebihi batas harus dibongkar, kata Ansari. Total pagar diduga lewati batas capai 63 meter berdasarkan hasil pengukuran. Kelebihan lahan tercatat sekitar 30 cm di bagian depan, 30 cm di bagian ujung, serta 60-70 cm di sisi lainnya. Jika ditotal, panjang pagar batako yang diduga melebihi batas lahan diperkirakan mencapai sekitar 63 meter, ungkap Ansari. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pertemuan lanjutan antara kedua belah pihak.
Warga berharap sengketa tersebut dapat diselesaikan secara adil dan sesuai ketentuan hukum. Harapan saudari Suina tetap sama. Pagar yang melebihi batas lahan harus dibongkar. Pungkas Ansari. Hingga berita ini diterbitkan, redaksi MT Jack News telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Imam Rohadi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan. Arif.